Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu bahagia ya. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Jurnal Umum Perusahaan Jasa, mata pelajaran akuntansi. Sebelumnya, mari kita mengingat-ingat konsep dasar saldo normal pada tiap-tiap akun secara umum. Nah, ini dia anak-anak saldo normal akun, di mana aset, aktiva atau harta jika bertambah itu di debit, jika berkurang kita tulis di kredit. Sedangkan yang kedua, ini harusnya nomor 2 tuh liabilitas ya, atau kewajiban atau utang atau pasifa. Jika bertambah itu di kredit, jika berkurang itu kita tulisnya di debit. Diingat-ingat ya. Jadi liabilitas itu berbeda dengan yang aset. Untuk yang ekuitas atau modal sama dengan liabilitas. Jika bertambah itu ditulis di kredit, jika berkurang itu ditulis di debit. Nah, untuk akun yang nomor 4 atau pendapatan, jika bertambah itu di kredit, jika berkurang itu di debit. Nah, akun yang terakhir nomor 5, jika bertambah itu di debit, jika berkurang itu di kredit. Jadi aset itu sama dengan beban untuk penulisannya, jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Sedangkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, mereka penulisannya sama, jika bertambah di kredit, jika berkurang di kredit. Oke, selanjutnya mari kita langsung lihat soal yang akan kita kerjakan. Berikut soalnya. Perusahaan jasa sewa mobil Golden Rencar memiliki catatan transaksi pada bulan April 2007 sebagai berikut. Buatlah jurnal umum dari data transaksi di atas. Oh iya, intermezzo sebentar ya. Kira-kira data neraca sisa Golden Rencar pada 31 Maret 2007 apakah digunakan dalam pembuatan jurnal umum? Digunakan atau tidak ya? Jawabannya tidak digunakan pada jurnal umum. Biasanya data neraca sisa digunakan untuk buku besar. Oke, kita langsung ke pembahasan dari soal ini ya. Nah, jadi ini soalnya. Kita langsung lihat transaksinya ya. Transaksi selama bulan April 2007 sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggal 2, dibayar utang bank Rp 1000 dan bunga 100. Jadi ini bukan 1000 dalam artian 1000 rupiah dan 100 dalam artian 100 rupiah ya. Nah, di sini sudah ada Ibu beri keterangan dalam ribuan, di mana artinya dalam ribuan itu kalau tertulis 1000 maka nominal aslinya 1 juta. Kalau tertulis 100 maka nominal aslinya 100 juta. Jadi oke, kita langsung saja menuju ke penulisannya. Blanko atau form yang dibuat seperti ini ya, anak-anak semua. Nah, seperti ini. Ada nama perusahaannya Golden Rencar, nama jurnalnya, jurnal umum, periodenya, lalu keterangan ribuan, ratusan gitu. Oke, langsung saja tanggal 2. Dibayar utang bank 1000 atau 1 juta dan bunga 100 rupiah. Nah, jadi langsung saja kita tulis di sini yang pertama utang bank. Lalu yang kedua beban bunga. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sifat dasar dari utang jika bertambah kan kredit. Nah, transaksinya dibayar utang. Kalau utangnya dibayar berarti utangnya berkurang. Maka utang yang berkurang kita tuliskan debit. Kalau debit menjorok ke arah kiri ya. Nah, seperti ini. Nomor refnya kita tuliskan utang itu 220. Beban bunga itu 514. Nominalnya kita tuliskan. Nah, selanjutnya kita membayar utang dan beban menggunakan kas. Jadi kasnya berkurang. Sifat dasar kas itu kalau bertambah di debit, maka kas yang berkurang kita letakkan di kredit. Kita beri spasi agar lebih menjorok ke kanan ya.
Mengapa kita beri spasi? Karena kredit itu dalam penulisannya harus menjorok ke kanan, lebih menjorok ke kanan daripada debit gitu. Oke, kas ini nomor refnya 111. Kreditnya berarti ini ya, utang bank ditambah beban bunga karena kita membayarnya menggunakan kas. Kayak seperti ini. Lalu transaksi yang selanjutnya nomor 4 atau tanggal 4, dibayar utang usaha sebesar 3.000 rupiah atau 3 juta. Langsung saja kita tulis utang usaha Rp3.000. Nah, ini nomor ref nanti kita bisa tuliskan di akhir ya, teman-teman. Utang usaha yang kita bayarkan menggunakan uang kas, maka yang dikredit kas atau kasnya berkurang, sama ya 3.000. Lalu transaksi nomor 8, diterima tunai pendapatan jasa 8.400. Nah, jadi karena ini perusahaannya jenisnya rental mobil, maka pendapatannya yaitu pendapatan jasa. Nah, langsung saja kita tulis jika diterima pendapatan maka menambah kas. Pendapatan aja dulu. Jika diterima pendapatan, sifat dasar pendapatan jika bertambah yaitu di kredit. Maka kita tuliskan kreditnya dulu ya. Nah, di sini kita tulis pendapatan. Nah, pendapatan bertambah maka menambah kas atau uang kita. Jadi kasnya di debit. Langsung saja kita tulis berarti kasnya 8.400 ya, sama seperti pendapatan. Seperti ini cara penulisannya, teman-teman. Lalu yang transaksi tanggal 9, dibeli perlengkapan 200. Nah, perlengkapan itu masuk ke akun harta ya atau aset. Jadi dibeli perlengkapan maka perlengkapan bertambah. Perlengkapan bertambah kita tuliskan di debit. Kurang N ya ini. Ditambah sebesar 200. Nah, selanjutnya kita membayar atau membeli perlengkapan menggunakan kas, maka uang kas kita berkurang. Nah, berkurang sama ya 200. Uang kas kita berkurang untuk membayar perlengkapan yang sudah dibeli. Lalu selanjutnya menuju ke transaksi nomor 10 atau tanggal 10, dibayar beban asuransi. Nah, dalam sebuah perusahaan itu terdapat beberapa beban yang harus kita bayarkan. Salah satunya itu beban asuransi. Beban asuransi sifat dasarnya kalau bertambah maka kita tulis di debit. Ya, langsung saja kita tulis beban asuransi di debit sebesar 150. Dan kita membayar beban asuransi ini menggunakan uang kas. Karena tidak ada keterangan dibayar kredit. Ya, hanya keterangan dibayar beban asuransi, berarti tandanya itu dibayar lunas. Uang kas kita berkurang untuk membayar beban asuransi, jadi ditulis di kredit. Selanjutnya transaksi nomor 12. Seorang pelanggan belum bayar uang sewa 5.000 atau 5 juta. Nah, seorang pelanggan yang belum bayar sewa karena di sini dalam artian usahanya itu sewa mobil. Jadi belum bayar uang sewa ya, belum bayar pendapatan gitu. Pendapatan harusnya kan kita mendapatkan pendapatan sewa tuh dari pelanggan karena kita sudah menyewakan mobil kita. Tapi belum dibayar. Makanya kalau belum dibayar itu pelanggannya punya utang ke kita. Kalau pelanggan yang punya utang ke kita atau dalam transaksi kita tulis piutang. Jadi piutang itu kebalikan dari utang. Kalau utang perusahaan yang punya tanggungan ke orang lain, tapi kalau piutang orang lain yang punya tanggungan ke perusahaan. Itu. Atau pendapatan yang belum dicairkan gitu, belum ada uangnya. Jadi langsung saja tanggal 12 kita tulis piutang sewa atau piutang usaha ya. Karena usahanya sewa, piutang aja.
Nah, piutang bertambah di debit, lalu yang dikredit apa? Yang dikredit pendapatan. Karena pendapatannya bertambah. Sebenarnya kan kita memiliki pendapatan gitu. Jadi tetap ditulis, oh pendapatan kita bertambah nih dari menyewakan sebuah mobil. Cuma karena belum dibayar aja, makanya yang di debit itu bukan kas, tapi piutang. Belum ada bentuk fisik uangnya. Jadi tanggal 12 itu piutangnya di debit ada 5.000 dan pendapatannya itu 5.000 juga. Oke ya. Kita lanjut ke tanggal 14. Di tanggal 14 diterima tunai dari seorang pelanggan atas sewa mobil sebesar 6 juta. Nah, kalau ini pelanggan sudah membayar tunai atas jasa yang telah kita tawarkan gitu. Kita kan menawarkan jasa sewa mobil gitu. Nah, ini udah dibayar tunai nih. Jadi kita masukkan ke kas. Nah, kas bertambah di debit, pendapatan kita bertambah juga, kita masukkan di kredit. Nah, ya transaksi tanggal 14 itu 6.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 18. Diterima tunai sewa mobil untuk 2 bulan. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 18. Diterima tunai sewa mobil untuk 2 bulan, yaitu 10.000. Jadi ini keterangannya untuk 2 bulan 10.000. Selama 2 bulan itu sewa mobil yang dibayarkan 10.000 ya, bukan 1 bulannya 10.000. Untuk 2 bulan 10.000. Kalau misalkan keterangannya untuk 2 bulan, masing-masing bulan 10.000, nah berarti 20.000. Karena ini keterangannya untuk 2 bulan 10.000, berarti itu 2 bulan sama dengan 10.000, seperti itu ya. Oke, kita langsung masukkan saja transaksi tanggal 18. Diterima tunai sewa mobil. Diterima tunai maka akun yang kita tulis kas. Kas kita bertambah ya di debit. Selanjutnya diterima tunai sewa mobil, berarti pendapatan kita bertambah juga di kredit. Oke, tanggal 18 sebesar 10.000. Nah, oke, ini kurang 0 lagi ya. Oke. Ya, kita lanjut ke transaksi tanggal 20. Dibayar sewa kantor untuk bulan April 200. Nah, berarti dalam hal ini usaha kita memiliki kantor. Nah, itu sewa kantornya harus dibayarkan. Berarti dibayar sewa kantor masuk ke beban sewa. Beban sewa bertambah, kita masukkan di debit. Nah, kita tulis dulu nominalnya 200. Nah, kita bayar sewa tuh pakai apa? Pakai kas tentunya ya. Karena tidak ada keterangan kredit, berarti kita bayar secara tunai. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 21. Dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150. Nah, sama seperti di atas, perusahaan juga memiliki tanggungan listrik dan telepon yang harus dibayarkan. Kita masukkan ke beban. Beban bertambah di debit, beban listrik dan telepon. Telepon bertambah sebesar 150. Lalu karena ini tidak ada keterangan dibayar secara kredit, berarti ini dibayarnya secara tunai. Mengurangi kas. Kita bayar beban listrik dan teleponnya pakai kas. Oke, selanjutnya tanggal 25. Diterima sebagian pembayaran piutang dari seorang pelanggan 3.000. Nah, ini nih mungkin pembayaran piutang dari tanggal 12 ya, atau mungkin piutang dari bulan sebelumnya, kita tidak tahu karena tidak ada keterangan bulan sebelumnya gitu. Tapi kita tulis saja, berarti ada kas yang masuk. Kas yang masuk sebesar 3.000 atau kasnya bertambah di debit. Nah, kasnya itu bertambah dari mana? Dari piutang.
Nah, karena piutangnya berkurang, diterima sebagian pembayaran piutang. Kalau piutangnya dibayar kan berarti utangnya orang tersebut berkurang, tapi karena di perusahaan kita tulisnya piutang, piutangnya kita juga berkurang. Maka piutang berkurang kita tulis di kredit. Piutang berkurang besar 3.000 atau 3 juta. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 27. Dibayar beban gaji 1.500. Oke, dalam sebuah perusahaan tentu ada juga karyawan yang bekerja. Nah, gajinya ini kita harus bayarkan sebesar 1.500. Oke, kita bayar beban gaji dari mana? Dari kas dong. Jadi kasnya berkurang di kredit sebesar 1.500. Oke, tanggal 28. Tuan Rian menggunakan uang perusahaan untuk pribadi sebesar Rp500. Pribadi ini biasa kita sebut prive. Prive masuk ke dalam akun modal. Jika akun modal pada umumnya bertambah di kredit, prive bertambah di debit. Jadi ada pengecualian ya untuk akun prive, walaupun masuk ke dalam jenis akun modal, tetapi jika prive bertambah kita masukkan di debit. Ada prive sebesar 500. Prive itu uang perusahaan untuk pribadi gitu. Jadi pemilik perusahaan itu kan bisa menambahkan modal dari uang pribadi dan juga bisa mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nggak apa-apa, yang penting pencatatannya jelas, dicatat mana yang urusan pribadi, mana yang urusan perusahaan gitu. Jadi kalau ingin menggunakan uang perusahaan untuk pribadi, kita catat dulu gitu. Kalau uang perusahaan ini keambil sekian nih untuk urusan pribadi, kita masukkan di akun prive gitu. Jadi nggak berkurang, tiba-tiba aja berkurang, atau masuknya ke pembelian perlengkapan tapi nggak ada yang dibeli gitu. Kalau misalkan pembelian perlengkapan kan harus ada bukti fisik gitu, harus ada perlengkapan yang kita berikan untuk perusahaan gitu, karena kita udah memakai uang perusahaan, sedangkan ini kita memakai perusahaan untuk kepentingan kita sendiri, jadi kita masukkan ke akun prive. Akun prive bertambah mengurangi kas, jadi kasnya di kredit. Oke, seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah jurnal umum yang kita buat itu sudah benar atau belum, kita harus hitungkan sisi yang kayak debit dan juga sisi yang kredit. Ya, kalau Excel kita gunakan sum ya. Seperti ini. Nah, sama juga yang kredit kita gunakan sum, kita hitung dulu. Kelebihan nih. Oke, hasilnya totalnya ada 39.200, atau jika dalam ribuan bacanya 39.200.000 rupiah. Sama kan debit dan kreditnya, berarti jurnal umum yang kita buat itu sudah benar. Seperti inilah cara mengerjakan jurnal umum perusahaan jasa. Oh iya, Ibu lupa belum mencantumkan nomor ref dari jurnal umum yang telah kita kerjakan tadi. Nah, berikut merupakan kunci jawaban lengkap ya, sesuai dengan nomor refnya juga udah Ibu catat. Lalu bagaimana jika ada akun-akun yang tidak terdapat atau akun-akun selain yang telah kita bahas tadi? Nomor refnya bagaimana? Oke, nomor refnya akan Ibu cantumkan setelah footage yang setelah ini. Nah, ini gambarnya sudah Ibu cantumkan ya. Berikut merupakan daftar-daftar nomor ref yang bisa kalian tulis dalam penulisan jurnal umum atau yang lainnya. Oke anak-anak, sebenarnya nomor ref itu penulisannya bebas, atau tiap perusahaan memiliki aturan tersendiri, karena tiap perusahaan itu jenis usahanya beda-beda dan juga nomor akunnya terkadang berbeda-beda. Contohnya saja, sekarang kan banyak tuh perusahaan yang berbentuk rumah software atau animasi.
Nah, itu apakah yang dijual disebut produk atau jasa? Nah, itu ayo kita harus bisa membedakan gitu. Ada juga perusahaan yang menjual jasa dan juga produk gitu, atau perusahaan dagang ada produknya. Nah, itu nanti akun-akunnya berbeda dengan akun-akun yang kita pelajari di buku gitu. Itu lebih aplikatif lagi nanti ya. Jadi nomor ref itu emang tidak sesuai dengan yang telah dituliskan di buku atau materi. Tapi karena kita tingkatnya sedang belajar di tingkat SMA atau SMK, maka biasanya jenis perusahaan yang dikeluarkan dalam soal masih seputar perusahaan jasa, dagang, manufaktur, belum perusahaan-perusahaan modifikasi lainnya. Jadi untuk nomor refnya silahkan gunakan nomor ref seperti gambar yang telah Ibu cantumkan ini ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai cara mengerjakan jurnal umum perusahaan jasa. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Dadah.